Ya, haleluya, seluruh pengajar training. Senang hari ini bisa mengajar melalui video. Jadi mungkin saya akan memberikan secara singkat tentang penjelasan Trinitas, walaupun sebenarnya kakak abang, bapak ibu semua bisa melihat daripada pemaparan Pak Gembala, tidak jauh beda dan memang tidak berbeda karena memang konsepnya bahannya dari bahan training, tetapi mungkin ada satu dua hal penambahan saya khususnya untuk mencoba menyederhanakan tentang pengajaran Trinitas ini. Ya, saya berharap kakak-kakak dan abang-abang mengajar dengan excited dan juga dengan yakin bahwa memang apa yang kita ajarkan sekalipun memang agak sulit untuk diterima logika, tapi kita bisa mengajarkannya dengan sederhana. Oke, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau disebut dengan Trinitas, memahami konsep Trinitas sesuai dengan Alkitab. Ya, mulai aja kepada peserta, coba yang bawa Alkitab handphone atau gadget, coba ketika cari kata Trinitas atau Tritunggal, adakah di Alkitab gitu. Nanti mereka bilang, wah cari-cari nggak ada gitu. Lalu kakak abang bisa mungkin mengatakan, wah terus kita ngapain dong hari ini gitu ya. Berarti nggak terlalu penting dong ini. Ini hanya mengeco saja gitu ya. Setelah mereka sudah cari kegiatan awal aja supaya mereka juga segar. Lalu kita berkata bahwa tentu memang tidak ada katanya di Alkitab, tetapi prinsipnya, konsepnya, ajarannya ada di Alkitab. Gimana ceritanya kita akan pelajari secara sederhana dan tahap demi tahap pada hari ini. Nah, ini adalah makanan ya, kasih tahu aja makanan yang akan kita dapat hari ini. Kita akan belajar mengenai pentingnya memahami Trinitas di pendahuluan. Kita juga akan memahami Allah yang Esa. Tetapi yang ketiga, Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi. Dan kita akan belajar hubungan sifat yang sama daripada Tritunggal. Namun ada perbedaannya daripada pribadi-pribadi Tritunggal, dan kesimpulannya itu bagaimana sikap kita terhadap pengajaran Tritunggal. Nah, ini kita mulai yang pertama. Pentingnya pemahaman Tritunggal. Kalau kita melihat bahwa ajaran Tritunggal adalah ajaran yang sangat utama, kasih tahu gitu. Sangat utama dan utama di antara seluruh ajaran-ajaran yang ada. Maksudnya apa? Trinitas dan dualitas. Dualitas itu Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Ini adalah ajaran yang tidak ada di antara orang Kristen. Kalau ditanya, bagaimana atau apa dasar kamu menjadi seorang Kristen atau kamu disebut Kristen? Jawabannya ini, percaya akan Trinitas, percaya akan dualitas. Jadi ini adalah ajaran yang harus dipahami. Inilah utamanya dari antara seluruh banyaknya ajaran yang ada di gereja-gereja. Nah, kalau dilihat di sini di gambar ini ada lingkaran, lalu di dalamnya itu ada taman bermain, playground. Ya. Lalu ada 2 garis hijau yang menuju kepada Trinitas dan dualitas. Apa maksudnya? Jadi gini, di playground ini kita berbeda pandangan nggak apa-apa. Kita berbeda tidak jadi masalah. Ada gereja-gereja punya pandangan yang beda, ada gereja yang melarang wanita untuk berkhotbah. Di sini GKI boleh. Ada gereja-gereja yang kalau ibadah itu pakainya itu keyboard, di GKI full band kalau bisa. Ada gereja-gereja kalau ibadah itu khusyuk banget. Di GKI, kalau ibadah nggak bisa khusyuk, pasti lompat. Itu berbeda nggak masalah. Itu ciri khas dari setiap gereja dan kita harus patut menghargai satu dengan yang lain. Tetapi ada 2 hal ini yang nggak boleh beda, yaitu Trinitas dan dualitas. Yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Nggak boleh. Kalau mereka atau suatu gereja nggak percaya akan ajaran ini, jelas bahwa dia sedang tidak menjadi Kristen. Itu sebabnya ini harus yang kita pahami. Bahwa ajaran Trinitas bukan jadi salah satu. Ini lihat yang warna hijau, Trinitas. Nah, di sini nanti kita pelajaran apa? Mencari jodoh, memilih jodoh, keluarga Kristen, bukan. Tetapi yang sebenarnya kayak gini, Trinitas sebagai ajaran utama. Jadi ini Trinitas yang warna hijau, dia merangkul, dia yang menjadi utama dari antara semua ajaran yang lain.
Jadi Trinitas adalah ajaran utama yang mendefinisikan atau membangun ajaran lain. Oh, mau belajar tentang keluarga Kristen, belajar daripada Trinitas. Mau belajar mengenai KKS, kelompok sel, belajar daripada Trinitas. Mau belajar tentang kepastian keselamatan, belajar daripada Trinitas. Apa Trinitas itu? Ya, jadi bukan salah satu, ya seperti yang kiri, tapi yang ini. Mengapa ini jadi penting? Mengapa ini menjadi yang utama? Karena tentunya inilah yang menciri khaskan iman Kristen, ciri khas iman Kristen. Nah, kalau kita melihat sejarah daripada ajaran Trinitas, dan memang kita sudah lihat tidak ada di Alkitab ya, tapi dari mana sih ajaran ini? Dalam artian istilah Tritunggal itu dari mana? Nah, jadi waktu itu kakak-kakak abang-abang kasih tahu ke mereka, Trinitas itu adalah percakapan biasa. Kayak ibaratnya beli bawang goreng, beli bubur itu kayak ngomong-ngomong biasa aja sambil nongkrong, sambil arisan, ngomong tentang Trinitas gitu. Nah, di omongan mereka itu kayak gini, wah itu orang-orang Kristen tuh yang sudah percaya kepada Yesus gitu ya. Dia mengambil alih ajaran orang-orang Yahudi ya, Allah itu kan Esa. Oh, mereka mengatakan Allah itu Esa. Oh, dia ngambil alih ajaran orang ya gitu. Tapi kalau dia bilang mereka itu percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, tapi kenapa dikatakan Yesus pemimpin mereka sebagai Tuhan? Jadi ini percakapan-percakapan yang dilakukan sehari-hari, gitu ya. Makanya timbullah persoalan, apakah dengan demikian orang Kristen tidak menyembah Allah yang benar? Katanya menyembah Allah yang Esa, tapi kok Yesus dikatakan Allah, lo berarti nyembahnya bukan satu Allah dong, ada Allah lain. Sebab mereka menyembah Allah yang lebih dari satu. Ya, ini kan yang sering menjadi serangan buat kita. Wah, orang Kristen nyembahnya Allah tiga, tiga Allah. Mana ada 3 in 1, 1 in 3, mana ada. Nah, itu karena mereka tidak memahami konsep kita. Makanya kita sebagai peserta training, kita harus memahami itu. Ya. Jadi timbul masalah ini. Nah, timbul masalah ini akhirnya menyebabkan kita harus memberikan jawaban. Sama seperti gini, kalau orang mulai ngomong, wah Kak Bang Anggi itu tingginya itu cuma 100 cm loh, pendek loh. Wah, kemana-mana orang ngomong si Anggi itu 100 meter doang. 100 meter mah tinggi banget ya. 100 cm tingginya. Pendek dia itu loh. Wah, kemana-mana orang ngomong. Ya tentu saya ingin menjawab, kamu salah. Saya nggak 100 cm, saya 170 cm. Atau mungkin ketika saya sudah meninggal, di 20-50 tahun kemudian orang ngomong tentang tinggi badan saya, tentu kakak-kakak, abang-abang yang kenal sama saya bilang, enggak, Anggi itu tinggi kok. Ya. Anggi itu 170 cm kok, dia tinggi, dia bisa sampai kok nyalain listrik karena dia tinggi. Akhirnya mencoba untuk memberikan jawaban yang sebenarnya, karena begitu kisruhnya percakapan sehari-hari. Makanya ingat sekali lagi, Trinitas itu merupakan percakapan sehari-hari. Dengan demikian kita bisa jelaskan bahwa 1 jam ini tidak bisa membuat kita memahami ajaran Trinitas secara menyeluruh. Tetapi kita harus bawa itu dalam percakapan sehari-hari. Layaknya kita belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, kan nggak bisa langsung sehari bisa ngomong. Tapi kan kita harus belajar, gitu ya. Harus terbiasa yang namanya percakapan, conversation, ngomong. Akhirnya terbiasa untuk ngomong berbahasa Inggris sama dengan Trinitas. Oke, nyanyikan lagu-lagu Trinitas. Saya pernah kasih contoh kan tentang lagu anak sekolah minggu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah itu. Ya. Yang kedua, Allah Trinitas tidak dapat dipahami. Allah itu nggak dapat dipahami. Dia itu misteri atau rahasia. Misterinya jangan dipahami sebagai misterinya orang Indonesia ya, yang tidak dapat dijangkau. Tapi memang Allah itu tidak dapat dipahami secara menyeluruh. Allah hanya dapat dipahami sejauh mana ia membuka dirinya. Garis bawah itu. Kalau dia tidak membuka diri untuk dipahami, kita nggak bisa memahami. Nah, pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan adalah memahami apa yang telah dia buka. Tapi di luar itu saya yakin masih banyak hal-hal yang tidak kita bisa pahami tentang Allah. Tapi ajaran Trinitas itu yang dapat kita pahami. Makanya kita pelajari sekarang ada ajaran tentang Trinitas. Tapi Allahnya yang maha itu kita nggak bisa pahami secara menyeluruh.
Dan Trinitas ini merupakan inti iman Kristen yang tidak boleh tidak dimengerti. Ini ajaran utama yang tidak dapat dipisah daripada iman Kristen. Dan pemahaman kita akan ajaran Trinitas ini akan membawa kita kepada cinta kasih kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya. Jadi sekali lagi Trinitas tidak ada dalam Alkitab katanya, perkataannya atau istilahnya, tetapi ini dipakai oleh Bapak Gereja yaitu Tertullianus. Ini tuh sebenarnya bahasa bahasa hukum Trinitas itu. Yang artinya adalah tiga yang satu atau ketiga yang esa. Tetap esa satu, tetapi dengan tiga pribadi. Dan Firman Tuhan tidak mencoba untuk menerangkannya. Tidak mencoba untuk menerangkan akan rahasia ini secara menyeluruh, tapi hanya menyatakan. Garis bawah kata itu. Nggak menerangkan sampai kita paham betul tentang Allah. Kenapa? Kalau kita paham tentang Allah, berarti dia bukan Allah. Allah adalah pribadi yang tidak bisa dapat dipahami. Tetapi kita bisa memahami Allah sejauh mana Allah membuka diri. Dan kita bersyukur Allah kita membuka diri. Maka kita bisa memahami Allah yang membuka diri itu dalam diri Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 1-4 contohnya. Pada mulanya Allah ini biasanya merujuk kepada Bapa. Allah menciptakan langit. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita untuk di samudera raya, dan roh Allah, Roh Kudus, pribadi yang ketiga, melayang-layang seperti burung melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Firman Allah adalah bicara mengenai logos, yaitu anak. Firman itu adalah anak. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ini ketidaksatuan. Analogi yang bisa kakak abang pakai seperti ini. Kalau misalkan saya pergi ke luar negeri, saya pergi ke Australia, lalu saya punya ikan cupang yang cukup mahal tuh ikan cupang. Dan saya tahu kalau misalkan ikan cupang itu nggak dipelihara oleh seseorang, dia akan mati 1-2 hari kemudian. Maka saya titipkan ikan cupang itu kepada Bang Daniel Yunus misalkan. Nah setelah saya titipkan dari Australia, saya nelpon, saya bilang, Bang Daniel Yunus, tolong untuk kasih makan ikan saya. Ikannya itu dikasih makan 2 hari 1 kali. Maaf, 1 hari 2 kali ya. Kalau 2 hari 1 kali bisa kurus dia ya. Tolong kasih makannya pun jangan sembarangan. Dia itu suka makan cacing. Jangan kasih makan makanan yang lain supaya dia tidak sakit bahkan mati. Sudah. Selesai saya dari Australia, saya balik, saya ngeliat ikan saya mati. Ketika ikan saya mati, saya tanya, Bang Daniel, kenapa ikan saya nggak dijaga? Bukankah saya sudah meminta tolong? Lalu Bang Daniel mengatakan, enggak, kamu nggak meminta tolong. Saya sudah minta tolong dengan saya berkata kepadamu. Tidak, tapi kau tidak menyuruh saya. Kau tidak ada di samping saya. Bukan kamu yang menyuruh saya, suaramu yang menyuruh saya, katanya. Coba saya bilang, ngaco nggak Bang Daniel? Ngaco. Kenapa? Karena dia mencoba membedakan antara suara saya, apa yang saya katakan, dengan pribadi saya kan gak bisa. Ketika saya berbicara, ya itulah saya. Nah itulah arti daripada anak yang berfirman. Dan anak ini yaitu Allah ini, yaitu Yesus ini sudah ada sejak penciptaan. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, dan anak itu firman yang tadi menjadikan bumi itu, dia adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulai bersama-sama dengan Allah. Dan kita tahu di ayat yang ke-14 ya. Firman itu menjadi manusia. Jadi awalnya adalah Allah, Firman, dan Roh Kudus. Lalu Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Pendahuluan sederhana. Bagaimana penting sekali pengajaran mengenai Trinitas. Untuk kita memberikan jawaban bahwa kita orang Kristen tidak percaya kepada banyak Allah. Kita hanya percaya kepada satu Allah. Dan satu Allah itu memiliki 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu adalah kesatuan yang esa. Yang kedua, Allah yang esa. Kita harus memegang konsep perjanjian lama dan perjanjian baru tentang Allah yang esa. Kita percaya Allah yang esa. Allah yang esa artinya Allah tidak terdiri dari banyak bentuk Allah.
Tidak terjadi satu Allah, dua Allah, tiga Allah, tidak. Melainkan hanya satu saja. Kita hanya percaya kepada satu Allah, bukan tiga Allah. Kalau kita percaya kepada tiga Allah, maka kita politeis. Poli artinya banyak, teis artinya Tuhan. Berarti kalau kita percaya kepada tiga Allah, ini Allah Bapa, Allah Anak, ini Allah Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang percaya kepada banyak Allah, seperti orang-orang India, politeisme atau triteisme. Enggak, kita nggak percaya ini. Kita percaya hanya satu Allah dengan tiga pribadi. Sebabnya kalau kita berdoa, kita nggak mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti itu tiga Allah. Tapi kita mengatakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini ayat tentang keesaan Allah. Bapak, Ibu, kakak-kakak, abang bisa baca beberapa, tapi saya berikan beberapa contoh. Ya, Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. The only one, only God. Dialah Allah. Ini bicara keesaan. Bahkan Ulangan 6 ayat keempat ini adalah kalimat syahadatnya orang-orang Yahudi. Ya, kalimat yang utama daripada orang Yahudi, yaitu yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, jelas. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad di sana adalah Esa, satu. Satu atau Esa di sana memiliki arti bahwa Tuhan ialah satu-satunya yang bereksistensi. Eksistensi itu yang ada dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satu Allah yang berkuasa dan yang menciptakan seluruh yang ada. The only one, hanya Allah satu-satu. Matius 11 ayat 27 ini daripada Perjanjian Baru. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Lihat. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa karena mereka adalah satu. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakan. Gambaran bahwa the only one. Allah adalah Esa. Anak dan Bapa adalah Esa. Bukan berbeda-beda dalam artian dua hakikat, dua zat. Jadi itu adalah Allah yang Esa. Kakak-kakak, abang-abang bisa baca beberapa ayat yang lain, tapi lihat waktu. Yang ketiga, tapi Allah yang Esa itu memiliki tiga pribadi itu. Jadi memahami ajaran Alkitab mengenai tiga pribadi yang Esa. Ketiga yang Esa itu. Jadi Esa tetap Allah tetapi memiliki tiga pribadi, ini di gambarannya. Bisa lihat gambarannya? Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan, yaitu Allah. Esa, mereka adalah Allah, tetapi sekalipun demikian mereka berbeda. Putra bukan Bapa, Bapa bukan Putra. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra. Berbeda tetapi mereka adalah Allah. Jadi mereka adalah Allah, Tuhan, tapi mereka memiliki tiga pribadi. Makanya pada Allah terdapat tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihat gambaran. Pada Allah terdapat tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi ilahi ini mempunyai wujud ilahi yang satu, yaitu sama itu ke Tuhan. Mereka adalah ilahi. Ini berupa wujud Bapa adalah juga wujud Putra dan wujud Roh Kudus. Jadi kalau bilang Tuhan, ya berarti kita akan memahami wujudnya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, yaitu Allah, Tuhan Allah, atau biasanya Tuhan Allah itu disebut Bapa. Pada diri memiliki akal. Akal itu dikeluarkan dalam wujud firman. Kalau gini deh, apa bukti Anggi Maringan memiliki akal? Ya, Anggi Maringan menyampaikan akalnya, betul nggak? Contoh Anggi Maringan katanya pinter, punya akal kata orang misalkan. Apa bukti kalau dia cuma diem aja, diem? Nggak mungkin orang bilang pinter. Tapi kalau misalkan dia menulis buku, dia berbicara, dia kasih seminar, orang akan bilang, yes, itu Anggi Maringan. Nah, akalnya Anggi Maringan itu dikuatkan oleh firman. Nah, firman itu adalah anak. Atau Allah, anak atau firman atau logos bahasa Yunani. Sedangkan Roh Kudus pada awalnya ada di dalam logos itu,
yaitu pada saat Logos menjadi manusia dan sengsara mati di kayu salib. Jadi ini gambarannya daripada Trinitas sederhananya. Ketiga yang esa, dia esa sebagai Tuhan yang memiliki tiga pribadi. Ayat-ayat yang menyatakan tiga pribadi namun mereka adalah esa. Matius 3:16-17. Lihat, sudah dibaptis Yesus, anak pribadi yang kedua ya. Segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah seperti ya, bukan burung merpati ya, seperti. Jadi arti kata seperti ya gambarannya seperti ya, Anggi Maringan seperti burung merpati bukan berarti Anggi Maringan burung merpati, tapi Anggi Maringan adalah merpati berarti Anggi Maringan merpati. Jadi roh Allah ini adalah Roh Kudus seperti merpati, makanya orang banyak gambarkan Roh Kudus seperti merpati. Turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, ini adalah Bapa yang kukasih kepadanya aku berkenan. Jelas suara Bapa dari surga berbicara, anak Allah sedang dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Matius 28:19 sangat jelas sekali konsep ini. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Yohanes 14:16-17. Aku yaitu Yesus akan meminta kepada Bapa yaitu Allah. Ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Ini banyak lagi ayat-ayat lain, silakan. 1 Korintus 12:4-6 ini bicara mengenai karunia. 2 Korintus 13:13 bicara kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yaitu anak, kasih Allah yaitu Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus. Efesus 2:18, Efesus 4:4-6. Silakan kakak-kakak, abang-abang kalau mau menambahkan ayat itu minta saja peserta train untuk membacanya, minta saja. Ya. Tapi kalau tidak ya sudah lanjutkan aja PowerPoint. Lalu yang keempat, bagaimana hubungan Tritunggal? Sifat-sifat apa saja yang sama daripada ketiga pribadi itu? Pertama, ketiganya adalah Allah. Allah Bapa, Kristus sebagai Allah, Roh Kudus adalah Allah. Silakan dibaca, ini yang atas adalah anak, yang atas adalah Bapa, yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Saya ngambil beberapa ayat aja. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah yang dengan materainya. Hidup yang kekal diarahkan kepada Bapa. Roma 9:5, mereka adalah keturunan Bapa-Bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara Yesus sebagai juru selamat dan keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia yaitu Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, kekal. Dia adalah Allah. Bapa adalah Allah. Dan lihat Roh Kudus. Ini kisah mengenai Ananias dan Safira. Dikatakan oleh Petrus, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Lihat. Yang terakhir ayat yang keempat, mendustailah, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Siapa yang mendustai? Roh Kudus itu. Mengapa yang atas bilang Roh Kudus, yang di bawah bilang Allah? Karena memang Roh Kudus adalah Allah. Yang kedua, kekekalan dari ketiganya, bahwa ketiganya kekal. Bapa kekal, anak kekal, Roh Kudus kekal. Ini ayat-ayat yang bisa dipakai juga, silakan kakak-kakak, abang-abang baca. Lalu tariklah kepada konsep atau tariklah kepada prinsip-prinsip yang ada ya. Contoh kekekalan berarti bicara mengenai Yesus atau Allah Trinitas itu yang menjamin kehidupan kita setelah kematian. Ingatkan lagi soal kepastian keselamatan pun boleh. Terakhir mereka maha kuasa. Ini maha kuasa pun nanti kaitkan saja apapun yang kita butuhkan, Allah Trinitas mampu menolong kita karena dia maha kuasa. Ya, silakan dibaca, saya memberikan 3 ayat ini. Jadi yang atas Bapa, yang tengah Putra, yang terakhir adalah Roh Kudus. Yang kelima, perbedaan Trinitas. Jadi nggak terlalu lama sebenarnya.
Ya. Nah, di sini kakak abang silakan ambil ayat. Makanya baca dulu sebelumnya. Ambil ayat. Ya, lihat waktu kalau memang perlu dibaca, pilihlah berapa ayat yang bisa dipakai ya. Jadi Bapa adalah Allah, satu pribadi tersendiri. Jelaskan itu, ini bicara perbedaan. Dia adalah kekalan, dia maha hadir, tapi dia nggak tampak, namun dia abadi. Kita nggak akan pernah bisa melihat Bapa itu. Kalau Roh Kudus, kalau Yesus tidak berinkarnasi, kita nggak pernah lihat. Nah, silakan ayat-ayatnya silakan diambil beberapa. Saya sih saran 5 saya cukup paling banyak ya. Sampaikan mereka, suruh mereka ganti-gantian baca ya supaya aktif buka Alkitab juga. Sedangkan anak yaitu Tuhan Yesus, dia satu pribadi tersendiri. Dia sama dengan Bapa, dia sama dengan Roh Kudus, tapi dia adalah pribadi yang terpisah. Nah, kalau tadi Bapa nggak dapat dilihat, tapi anak dapat dilihat melalui inkarnasinya, yaitu dia menjadi manusia. Dan anak itu telah ada sebelum dia lahir di dunia. Dia adalah kekekalan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia adalah Allah, tetapi dia berbeda dengan Bapa dan juga Roh Kudus. Nah, ini ayat-ayatnya silakan dipilih sekali lagi, lihat waktu. Ya, dan nikmatilah sambil ngebaca, sambil diungkap, sambil ditarik dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan saya coba Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 coba ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-58. Abraham Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini mau menjelaskan bahwa Yesus sudah ada dalam kekekalan. Ya, ketika dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Mereka kaget, kenapa? Karena Abraham sangat dihormati orang-orang Yahudi. Dia bapak leluhur orang-orang Yahudi. Tapi dikatakan, aku udah ada sebelum Abraham ada. Nah, kagetlah tuh orang-orang Yahudi. Ya, bisa kakak abang bilang kayak gini, itulah kalau memang mata kita dibutakan, ada selaput-selaput, kita tidak bisa mengenal Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Orang-orang Yahudi itu orang yang mati hati, mati rasa, mati mata batin. Mata batin maksudnya mata hatinya. Kasih tahu. Tapi kalau kita hari ini bisa percaya dan mengerti bahwa Yesus ada dalam kekekalan, itu karena hati kita terbuka. Nah, itu kait-kaitannya dengan sana gitu. Tapi tetap tarik bahwa ini untuk menjelaskan Trinitas. Yang terakhir, Roh Kudus, dia adalah Allah, satu pribadi tersendiri. Dia bukanlah suatu pengaruh. Jadi bukan seperti kuasa saja, tapi dia pribadi Allah. Ya, sama dengan kekekalan yang dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, bacalah beberapa ayat yang ada kakak-kakak abang-abang. Nah, ini ajaran yang salah tentang Trinitas. Sebenarnya ini poin pertama sekali ya di buku training, tapi kenapa saya tarik jadi poin terakhir, karena bagaimana kita bisa menjelaskan yang salah kalau yang benar saja belum diajari. Jadi makanya saya taruh di bagian terakhir. Jadi mereka udah dapat konsep, oh Trinitas itu adalah Allah yang esa dengan 3 pribadi. Satu hakikat, 3 pribadi. Udah. Mereka udah ada gambarannya. Nah, makanya ketika mereka ketemu dengan ajaran yang salah, mereka tahu salahnya di mana. Contoh, ada monarkianisme. Monarkianisme yang partipa atau modalistis, kealahan Kristus itu benar. Tapi karena Allah Esa itu berarti kesan pribadi ilahi, maka Bapa yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Bapa lah yang menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Jadi menurut dia modalisme sebenarnya gini deh. God atau Allah itu terkadang dalam bentuk Roh Kudus, terkadang Bapa, terkadang Anak gitu. Di contoh kalau saya Anggi Maringan gitu ya. Ya kalau di kampus saya dosen, nanti di rumah saya lepas saya punya kapasitas dosen, saya ini adalah anak, lepas kapasitas anak di gereja saya hamba Tuhan. Kayak gitu. Ya, itu kan enggak ya. Modalisme kayak gitu deh sederhananya. Ini gak usah dibaca ya.
Tapi jelasannya dari gambar. Kadang-kadang jadi Roh Kudus, kadang-kadang jadi Bapa, kadang-kadang jadi anak. Ya kan enggak. Pribadi itu tetap melekat. Yang kedua Arianisme. Arianisme dia mengatakan bahwa firman Allah yaitu Yesus tidak dari kekal, jadi enggak, tapi dia dilahirkan dari Bapa. Oh, maaf, tidak dilahirkan dari Bapa melainkan makhluk Bapa yang diciptakan. Ya, jadi enggak lahir dari Bapa, tapi diciptakan lebih khusus daripada makhluk-makhluk lain. Ini diciptakan Bapa tapi khusus. Nah, firman itu yaitu Yesus itu bukan sebenarnya Allah, tetapi hanya diangkat sebagai putra aja gitu. Ini kan ajaran-ajaran yang sesat. Jadi lihat Bapa menciptakan Yesus dan Roh Kudus itu pun dapat digunakan dalam pribadi manapun. Ya, dapat kadang jadi Bapa, kadang jadi anak gitu ya. Ada lagi Makedonianisme mengajarkan bahwa Allah Roh Kudus itu juga hanyalah makhluk, bukan Allah katanya. Dan yang Allah itu hanya Bapa, ini kan salah. Atau triteisme itu berarti dia mempercayai kepada 3 Allah. 3 pribadi ilahi itu sama seperti 3 orang manusia, yang ketiga-tiganya adalah manusia. Gitu ya. 3 pribadi itu satu hanya secara moralis itu berarti bersatu, cocok dalam kehendak dan dalam kuasa. Maksudnya gini, ya kayak gitu, si triteisme ini ada 3 Allah. Saya buka kamera. Ada 3 Allah, tapi 3 Allah ini dia punya kuasa dan kehendak sama. Ibaratnya Anggi Maringan, Bang Daniel Sirait sama Bang Daniel Yunus, atau sama-sama aja deh. Pak Daniel Bakara, Bang Daniel Yunus, Bang Daniel Sirait sama-sama 3D, tapi mereka ini sama. Kehendaknya sama, cara khotbahnya sama, tingginya sama, tapi 3. Gitu. Itu kan salah. Kita tetap percaya satu Allah, bukan 3 Allah. Atau ada Sabellianisme, ini pernah rame ya kan. Dia mengajarkan bahwa Tuhan Allah adalah Esa, jadi dia nggak percaya Trinitas, dia hanya percaya kepada keesaan Allah. Betul sih Esa, tapi salah pahamnya dia kayak gini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah modalis atau cara penampakan diri Tuhan yang Esa itu. Jadi hanya penampakannya saja. Jadi gini dia buat. Pada awalnya Allah menampakkan diri sebagai Bapa itu ketika di penciptaan. Dia adalah pencipta dan pemberi hukum. Sudah itu Allah menampakkan diri sebagai juru selamat, yaitu Yesus ketika perjanjian baru kan, untuk melepaskan umatnya. Setelah Yesus naik ke surga, pada peristiwa Pentakosta Allah menampakkan diri sebagai Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi kayak penampakannya jadi perjanjian lama dia sebagai Allah, perjanjian baru Allah Bapa, maksudnya perjanjian baru dia sebagai Yesus yang jadi manusia, dan kita umat sekarang ini dia menampakkan diri sebagai Roh Kudus. Jadi cuma penampakannya. Paham ya penampakannya? Contoh saya yang gimana nih? Saya kalau ke rumah saya jadi cowok laki gitu ya. Pas khotbah jadi cewek misalkan gitu. Atau pas kayak gini, di rumah saya kayak laki gitu kan ya. Lalu ke kampus saya itu orangnya jahat. Ya kan, saya jahat banget. Lalu kalau saya ke gereja saya itu orang suka memberi. Gitu. Jadi kayak berubah-berubah penampakannya tergantung tempatnya di mana. Ini kan salah. Atau Origenes. Ya, dia memiliki pemahaman jadi Tuhan Allah adalah satu atau Esa sebagai lawan dari yang banyak. Tuhan adalah sebab dari segala sesuatu yang ada. Betul ini sampai di sini. Dengan perantara firman yaitu anak Allah yaitu Yesus, Tuhan Allah yang roh adanya berhubungan dengan dunia benda. Allah adalah zat ilahi yang bersifat kekal. Aktivitas logos atau firman lebih rendah dibandingkan aktivitas Bapa. Ia adalah pelaksana kehendak Bapa. Jadi Bapa lebih tinggi, baru di bawah adalah Yesus yaitu anak, dan Roh Kudus dianggap sebagai zat Allah yang tingkatnya lebih rendah lagi. Ya, Roh Kudus adanya karena Allah, karena anak, maaf. Bidang kerjanya lebih sempit, yaitu sebagai penyuci segala sesuatu. Makanya dia punya gambaran gini. Jadi Allah Bapa lebih tinggi, lalu anak dan juga Roh Kudus. Tentu ini salah. Ya, makanya balikin lagi pada pemahaman ini. Balikin lagi. Dia 3 pribadi namun Allah itu Esa.
Roh Kudus adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Namun mereka bertiga. Namun Putra bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. 3 pribadi yang berbeda. Prinsip penuntun sederhana, jadi sederhana gini. Prinsip misteri atau rahasia. Jadi memang memahami Allah tidak bisa mudah, sebab Allah itu misteri atau rahasia, tapi kita bisa memahami doktrin atau ajaran tentang Allah Trinitas. Yang kedua, kita harus pegang bahwa prinsip keesahan. Kita hanya menyembah Allah yang esa, satu Allah, bukan 3 Allah. Prinsip ketiga, prinsip kesetaraan, bahwa ketiga pribadi itu sama. Ya tidak seperti modalistik yang tadi nih ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan, tapi dia sama, punya keterkaitan, punya hubungan, sama-sama adalah kekekalan, sama-sama berkuasa, sama-sama adalah Allah. Namun ada perbedaan, ketiga pribadi itu berbeda. Ya, Bapa telah ada sejak penciptaan, Anak pun telah tetap penciptaan, tetapi Anaklah yang dapat dilihat karena dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan terakhir, prinsip partisipasi kita sebagai manusia dalam ketiga pribadi Trinitas. Artinya, kita harus mencintai dan menghayati di dalam doa dan pujian penyembahan kita tentang Allah Trinitas. Kesimpulannya, memahami pengajaran Trinitas membuat iman kita semakin kokoh. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memeluk kita dan memperhatikan kita. Oleh karena itu, biasakanlah setiap hari untuk meninggikan Allah Trinitas sebagai pribadi yang mencintai dan menolong kita. Amin. Jadi kakak abang saya berharap pengajaran singkat ini bisa memudahkan kakak abang, gambaran-gambaran ada bisa memudahkan kakak abang dalam mengajarkan Trinitas. Lalu naikkanlah lagu-lagu yang berwarnakan Trinitas dan sampaikan dengan yakin, dan buatlah kelas menjadi menarik dengan cara apa? Mereka buka Alkitab, saling baca, ya karena emang ini agak ribet ya, gitu ya. Buatlah menarik, itu sebabnya kuasai bahan, kuasai PowerPoint supaya kita menyampaikannya, kita menyampaikan dengan yakin. Saya pikir itu aja. Tuhan Yesus memberkati.